Ini ialah cara asik jadi pengajar. Oke, ada pepatah nih yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkanlah saya Kayla Sabrina selaku MC kali ini. Dan saya tuh nggak sendiri nih, saya ditemani oleh rekan saya. Marsha yang akan memandu jalannya acara hari ini. Oke, Kak Marsha, sebelum kita mulai kita kabar-kabaran dulu yuk, Kak. Boleh tuh Kak, Kak Kaila apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah, pastinya baik dong, Kak. Kak Marsha sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik juga dong Kak, apalagi kita bakal dapetin ilmu yang luar biasa banget dari narasumber kita nih Kak. Wah, pastinya ilmunya sangat berguna nih buat kita. Jadi nggak sabar deh, Kak. Iya nih Kak, tapi sebelum acara ini alangkah baiknya kita buka dengan pembacaan tilawah yang akan dibacakan oleh Saudara Budiman. Kepada Saudara Budiman kita persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini membawa surat Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى أبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنشفعا بالناشية ناشية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب, yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan tahu Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dan dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Sekali-sekali tidak, sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas. Apabila melihat dirinya serba cukup, sungguh hanya kepada Tuhanmu tempat kembali. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba ketika dia melaksanakan salat? Bagaimana pendapatmu jika dia yang melarang salat itu berada di atas kebenaran petunjuk? Atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah? Bagaimana pendapatmu jika yang melarang yang mendustakan yang berpaling? Tidaklah ia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat. Sekali-sekali tidak, sungguh jika dia tidak berhenti, niscaya kami tarik ubun-ubunnya, ubun-ubun yang mendustakan dan durhaka. Maka biarlah dia memanggil golongan untuk menolongnya. Kalau kami akan memanggil malaikat Zabaniyah. Sekali-sekali tidak, janganlah kamu patuh kepadanya, dan sejuta serta dekatkanlah dirimu kepada Allah. Sadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Budiman yang telah membacakan tilawahnya. Semoga yang membaca dan mendengarkannya mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya, bagi teman-teman peserta yang sudah memasuki ruangan Zoom diharapkan untuk on cam terlebih dahulu. Baik, masuki agenda selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada para hadirin dimohon untuk duduk tegap dan mendengarkan dengan hikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, untuk kaca selanjutnya ada sambutan dari Bapak Aditya Pratama SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah perencanaan pengajaran. Kepada Bapak Aditya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Clara Ika Palupi, SPDGR, terima kasih telah meluangkan waktunya, meluangkan ilmunya untuk berbagi untuk kita semua. Dan yang saya banggakan teman-teman kelas mata kuliah perencanaan pengajaran yang sangat luar biasa menyiapkan kegiatan ini dari hal-hal yang kecil hingga semuanya itu ya, walaupun dengan waktu yang sangat dekat. Terima kasih. Tidak lupa juga kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang sudah memberikan kita hidayahnya, karunia-Nya, dan memberikan kita hari ini kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di Zoom meeting di kegiatan hari ini yang tentu saja kita harapkan bersama-sama banyak memberikan ilmu pengetahuan kita semua. Baik, mengingat terkait dengan topik hari ini sangat asik ya menurut saya, karena di dalamnya juga ada kata asiknya. Di topik hari ini adalah cara asik menjadi pengajar. Jadi ini memang mungkin momen yang saya nantikan ya, salah satu yang saya nantikan. Karena perbedaan mengajar, model atau cara atau pembawaan lah mengajar di tingkat perguruan tinggi dengan tingkat SMA itu menurut saya sangat beda jauh. Karena apa? Saya bilang seperti saya pengalaman juga pernah ngajar di SMK dan ternyata dinamikanya sangat luar biasa. Berbeda dengan teman-teman mahasiswa gitu ya. Kalau teman-teman mahasiswa itu sekali kita berikan arahan seperti kegiatan hari ini gitu ya, atau kita berikan tugas kegiatan akan berjalan dengan langsung. Tetapi kalau di SMA atau SMA itu beda lagi. Mengingat kita, luaran kita juga salah satunya adalah penghasil guru ya, untuk guru jenjang SMA, maka tema hari ini benar-benar bisa mengena. Jadi mudah-mudahan teman-teman mahasiswa ini dapat melihatlah bagaimana penyampaian materi dari Ibu Clara tentang cara asik menjadi pengajar. Nah, itu mudah-mudahan bisa dipahami, bisa diresapi, dan mungkin bisa nanti diimplementasikan pada saat kalian PKM ya. Karena di situ kalian langsung praktek menghadapi anak-anak yang memang beragam. Ya. Dan itu tantangan tersendiri ya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita selenggarakan hari ini memberikan banyak informasi, pengetahuan untuk kita semua. Selain itu kita harapkan juga dalam mata kuliah perencanaan pengajaran, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kita tidak hanya mengerjakan tugas, di situ kita mengerjakan proyek juga, dan kita berusaha untuk memperbaiki bagaimana cara kita menyampaikan. Baik itu menyampaikan secara lisan maupun tertulis terkait dengan materi-materi yang hendak disampaikan. Dan bagaimana caranya kita juga bisa menyalurkan pengetahuan yang kita peroleh ke orang lain dengan cara yang sesimpel mungkin dan semudah mungkin. Mudah-mudahan di hari ketiga ini ya, webinar online, praktisi mengajar dengan tema cara asik menjadi pengajar bisa berjalan dengan lancar. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Aditya Pratama yang telah berkenan memberikan sambutannya. Oke, untuk acara selanjutnya ada sambutan dari Dia Sabita selaku Ketua Pelaksana acara praktisi mengajar ini. Kepada Dia Sabita dipersilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat dan juga karunia kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat bertemu,
berkumpul dan juga bersilaturahmi pada Zoom Meet kali ini dengan keadaan yang sehat dan juga berbahagia. Sebelumnya yang terhormat Bapak Aditya Pratama SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah perencanaan pengajaran. Lalu yang saya hormati juga Ibu Clara Ika Palupi SPD GR, selaku pengajar dari Menia Park School sekaligus sebagai pembicara pada Zoom praktisi mengajar ketiga proyek perencanaan pengajaran kelas pendidikan ekonomi hari ini. Oke, pembicara webinar praktisi mengajar hari ini akan membahas tentang topik yang tadi ya cukup menarik, yaitu tentang cara asik menjadi peserta didik. Nah, saya mewakili teman-teman panitia dan juga rekan-rekan yang lain mengharapkan supaya acara hari ini dapat berjalan dengan lancar dan juga apa yang telah disampaikan oleh nanti praktisi oleh Ibu Clara Ika selaku praktisi hari ini dapat kita ambil pelajarannya dan kita juga dapat memahami sehingga nanti kita dapat mengimplementasikan ilmunya ke orang-orang lain di sekitar kita. Kemudian saya juga berharap teman-teman bisa mengikuti acara hari ini dari awal hingga akhir dan bisa aktif dalam kegiatan tanya jawab nanti. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dia Sabita yang telah berkenan memberikan sambutannya. Oke, selanjutnya ada acara apa lagi nih Kak Marsha? Selanjutnya akan ada acara yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu seminar yang akan dibawakan oleh pembicara kita yang keren, yaitu Ibu Clara Ika Palupi, SPD GR. Pastinya teman-teman ini udah pada nggak sabar nih dan kepo banget dengan apa yang akan didapatkan oleh hari ini. Bener banget, Kak. Tapi sayang banget setelah ini, yang memandu acara rangkaian ini bukan kita lagi nih, Kak. Tapi bakal ada moderator keren yang akan memandu seminar pada hari ini. Langsung saja kita panggilkan moderator kita, Kak Pandu Rizky. Halo Kak Pandu. Halo, selamat pagi Kakak KMC. Pagi juga Kak Pandu. Kak Pandu apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah, kabar saya hari ini baik ya, masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk Kakak KMC sendiri gimana nih kabarnya? Baik nggak? Alhamdulillah baik juga dong, Kak Pandu. Pastinya kita baik dong Kak Pandu. Untuk kesibukannya Kak Pandu lagi ngapain ya kira-kira? Untuk kesibukan ya mungkin belakangan ini hanya ya menyelesaikan tugas-tugas akhir yang dikirim dosen sebelum ini ya masuk libur Lebaran ya. Nanti mungkin kalau udah selesai semua bisa santai liburannya. Mungkin itu aja sih. Wah, keren banget ya moderator kita hari ini. Baik, Kak Pandu, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kali ya kita mulai, Kak Pandu. Kepada Kak Pandu, kita persilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada kakak KMC yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk dapat menjadi moderator pada kegiatan seminar pagi hari ini. Semoga seminar hari ini bisa berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan, dan semoga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Oke, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya kembali. Nama saya Pandu Rizky Putra dari Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Semoga teman-teman yang hadir di seminar pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan tanpa adanya halangan apapun. Oke, sebelum itu saya mau tanya nih, teman-teman gimana kabarnya? Oke, semoga kabar teman-teman itu selalu sehat ya, dan semoga bisa mengikuti kegiatan seminar ini dengan semangat pastinya. Oke, boleh nih diramaikan aja kolom chatnya dengan ketik angka 1 biar bisa kelihatan nih siapa aja sih yang semangat buat dengerin materi pembahasan hari ini. Waduh, rame banget. Oke, kita nggak bisa saya baca ini namanya satu-satu, tapi wah banyak nih semangatnya. Oke, bagus banget. Di sini aku mau nanya nih, teman-teman. Udah ada yang tahu nggak sih tema dan topik kita pada pembahasan hari ini yang sudah tadi dibacakan KKMC? Oh, udah pada lupa nih, apa tema topiknya? Ada. Wah, banyak yang lupa nih. Padahal baru banget sih disebutin sama MC tadi. Oke nih, aku ingetin lagi ya.
Jadi untuk tema seminar kita ini yaitu menggali potensi untuk masa depan pendidikan. Dan terkhususnya untuk topik pembahasan kita pada hari ini yaitu cara asik jadi pengajar. Wah, gimana tuh? Nah, dari topiknya aja udah bikin kita penasaran banget pastinya ya. Nah, di topik ini bagaimana kita bisa jadi pengajar yang tentunya asik, biar kita itu mungkin bisa menjadi seorang pengajar yang pastinya disukai oleh murid-murid gitu, dan pastinya juga bisa menjadi favorit dan juga populer di sekolah. Nah, oke, sebelum kita masuk ke pembahasan materi yang akan dibawakan oleh Ibu Clara Ika Palupi SPDGR, boleh dong untuk kakak-kakak panitia untuk menampilkan CV dari pembicara kita pada hari ini. Nah, oke teman-teman bisa dilihat nih CV-nya. Nah, ini dia CV dari pembicara kita pada pagi hari ini yaitu Ibu Clara Ika Palupi SPDGR. Nah, bisa kita lihat di jenjang pendidikannya pada tahun 2012 hingga tahun 2017, beliau menempuh pendidikan sarjana dengan prodi Pendidikan Ekonomi di Universitas Sriwijaya dan lulus dengan IPK 3,7. Dalam menjalani pendidikannya di jenjang sarjana, beliau ini juga merupakan penerima beasiswa bidik misi. Nah, lanjut pada tahun 2020 hingga sekarang, beliau merupakan mahasiswa Magister Pendidikan Ekonomi di Universitas Negeri Yogyakarta. Dan beliau menjalani program magister sebagai penerima beasiswa Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan. Lalu yang terakhir, pada tahun 2022 hingga 2023, beliau merupakan mahasiswa PPG atau mahasiswa pendidikan profesi guru di UHAMKA sebagai penerima beasiswa Kemendikbud dan lulus dengan IPK sempurna yaitu IPK 4. Nah, untuk pengalaman kerja, uh, Ibu Clara ini pada tahun 2018 hingga tahun 2019, beliau itu pernah sebagai pengajar cerdas di Tubaba Cerdas. Lalu pada tahun 2021 hingga tahun 2020, maaf, pada tahun 2020 hingga tahun 2021, beliau sebagai guru ilmu pengetahuan sosial di Bumi Cendekia, Yogyakarta. Lalu pada tahun 2021 hingga sekarang, beliau mengajar pelajaran ekonomi di Menlo Park School. Pada tahun 2022, lebih tepatnya dari bulan Februari hingga bulan Juli, beliau merupakan fasilitator pendidikan ataupun instruktur di Karirmu. Lalu yang terakhir, dari tahun 2022 hingga sekarang, beliau merupakan fasilitator pendidikan di Ruang Guru. Oke, seperti yang tadi teman-teman sudah lihat ya di CV beliau, yang mana rekam jejak beliau ini keren banget pastinya. Yang mana beliau punya banyak sekali pengalaman mengajar dan juga prestasi akademiknya ini eh, sangat-sangat bagus ya, di mana IP-nya tinggi. Semoga itu bisa memotivasi kita juga untuk bisa mengikuti jejak beliau. Nah, oke, tanpa berlama-lama lagi nih, dipersilahkan kepada Ibu Clara untuk bisa nih menyapa teman-teman yang ada di sini, dan juga saya ingin sedikit berbincang-bincang dengan Ibu. Oke, baik. Terima kasih, Kak Pandu. Halo, selamat pagi semuanya. Halo, selamat pagi Ibu. Ibu boleh tanya nih, bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat nih, Kak Pandu. Kak Pandu gimana kabarnya? Sehat? Ya, Alhamdulillah sehat Ibu. Oke, Alhamdulillah. ya. Oke, Ibu, kalau boleh tahu nih, untuk saat ini Ibu ada kesibukan apa aja sih selain menghadiri seminar kita? Oke, baik. Terima kasih, Kak Pandu. Kalau misalnya kesibukan sehari-hari kali ya. Nah, Ya. kesibukan sehari-hari mengajar di Menlo Park School sebagai guru ekonomi. Terus selain itu, saat ini juga lagi ongoing program di Ruang Guru, namanya PKP, Pelatihan Kompetensi Pengajar gitu. Jadi kita mendampingin Bapak Ibu guru. Kalau tahun ini sedikit berbeda nih, Kak Pandu dan teman-teman. Yang biasanya kita ngedampingin Bapak Ibu SMA, SMK gitu ya. Kalau tahun ini ke tutor PKBM gitu. Jadi kalau teman-teman pernah dengar PKBM itu tuh pusat kegiatan belajar gitu ya. Nah, itu jadi nanti kita damping kalau misalnya teman-teman yang ada yang mau ngambil paket C seperti itu. Oke, Masya Allah ya Bu ya. Semoga setiap kesibukan yang Ibu jalani dapat menjadi berkah. Amin, dan Ibu bisa menjalaninya dengan lancar nih tanpa adanya kesulitan. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Kak Pandu.
Iya, Ibu. Oke, baik, Ibu, untuk menghemat waktu nih, langsung aja Ibu dipersilahkan untuk menyampaikan materinya dan semoga bisa membagikan nih ilmunya kepada teman-teman yang ada di sini. Untuk Ibu Clara, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Pandu. Halo, selamat pagi teman-teman semua dari Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, khususnya kelas A ya. Semoga sehat dan bahagia selalu. Selamat pagi juga untuk Bapak pengampu ya di mata kuliah Pak Adit Pratama SPD MPD. Terima kasih atas kesempatannya untuk bisa sharing bareng sama teman-teman di pagi hari ini. Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Oke, aku boleh minta tolong share screen, teman-teman. Nah, seperti yang disampaikan tadi ya sama Kak MC, Kak Marsha, dan Kak Kaila, di tema hari ini terkait gimana sih menggali potensi kita sebagai pengajar gitu ya. Sesi ini kita sama-sama sharing karena ini yang aku lakukan di pengajaran selama aku studi juga, karena alhamdulillah linear gitu ya jurusan kita. Aku dari S1 ngambil pendidikan ekonomi, lanjut di UNY juga ngambil yang sama, sampai profesi pun ngambil yang sama gitu. Semoga nanti teman-teman yang memang mau berkarir sebagai guru gitu ya, bisa apa ya istilahnya, ngambil-ngambil dikit-dikit gitu ya, tips-tips yang hari ini aku akan bagikan. Gimana sih biar kita tetap yakin gitu ya, insya Allah menjadi seorang guru gitu ya, tidak hanya mengajar tapi juga pendidik. Oke, nah hari ini aku temanya cara asik jadi pendidik gitu ya. Jadi gimana sih kalau ngomongin guru tuh kan kadang, oh ya aku boleh deh nanya deh sama teman-teman nih, boleh di kolom chat. Kalau denger kata guru, apa yang langsung tercetus di pikiran teman-teman? Boleh nih, apa nih di kolom chat? Kalau denger kata guru, pendidikan, oke, pendidik. Orang tua di sekolah, ilmu, pendidik, ngasih tugas, ya suka ngasih tugas ya, sumber ilmu, pendidik generasi bangsa, memberi ilmu, ngajar, orang yang sabar, Masya Allah, orang hebat, belajar. Wah, bagus-bagus banget ya jawabannya ya, sumber ilmu, Masya Allah, baik. Terima kasih teman-teman ya, tanpa tanda jasa, nah ini ya, tanpa tanda jasa, gitu ya, pinter, Masya Allah. Oke, baik. Terima kasih teman-teman jawabannya. Dan insya Allah jawaban yang teman-teman kasih di kolom chat adalah bisa merepresentasikan gitu ya, karakter guru seperti apa sih yang nanti akan kita jadikan gitu ya, satu kata yang mencerminkan diri kita. Oke, boleh bantu next slide-nya, Kakak? Oke, nah ini jadi aku mengajar gitu ya, perjalanan aku mengajar teman-teman. Jadi aku tadi terima kasih udah dikenalin Clara Ika Palupi, kenalan lagi gitu ya. Saat ini aku guru ekonomi di Menlo Park School. Nah, aku kalau untuk mengajar mulainya itu karir formalnya gitu ya di 2019. Nah, aku ikut program namanya Pengajar Cerdas. Kalau teman-teman pernah dengar Indonesia Mengajar, nah ini program sejenis dari Indonesia Mengajar. Bedanya pembiayaannya gitu ya. Nah, pembiayaan Indonesia Mengajar itu dari Yayasan IM-nya, sementara kalau saya itu dari Pemda setempat gitu. Untuk pelatihan segala macamnya masih ada. Nah, di Indonesia itu program menjalankan itu ada 5 kabupaten gitu ya. Ada di Tanimbar, Muara Enim, Sumatera Selatan, ada juga di Lombok Barat, Lampung, terus di Kapuas Hulu gitu ya, satu lagi di daerah Maluku Utara. Nah, selain aku ngajar, aku juga, nah ini yang aku akan sharing juga lebih banyak ya, ikut di komunitas guru gitu ya. Dari sejak 2020 ikut Wadah Inspiring Teacher, teman-teman juga bisa ikutan di Wadah Inspiring Teacher ya, walaupun misalnya, kak aku belum lulus jadi guru, nanti teman-teman bisa ikut di Wadah Inspiring Teacher. Atau bisa juga diikut program namanya Zillennial Teacher dari Sekolah Guru Indonesia gitu. Kalau Wardah kan prodi domestik ya teman-teman ya, dari PT Paragon gitu ya. Nah, kalau Zillennial Teacher ini Sekolah Guru Indonesia dari Yayasan Dompet Duafa seperti itu. Sama dia pelatihan kompetensi guru gitu ya, mengembangkan potensi anak muda khususnya bagaimana nanti mempersiapkan menjadi seorang pendidik gitu ya yang bisa berkolaborasi dalam lingkup besar komunitas guru gitu. Nah, 2022 aku kesempatan untuk bareng-bareng belajar sama teman-teman di studi independen ya, Kampus Merdeka sebagai mentor. Nah, lanjut lalu di 2022 juga akhirnya aku bergabung untuk jadi fasilitator pelatihan kompetensi guru di Ruang Guru. Oke, boleh share Kak next slide-nya.
Nah, sebelum kita masuk materi, aku mau ngajak teman-teman main-main dulu ya. Boleh banget ambil pulpen atau pensil atau alat tulis di sekitarnya ya. Oke, kalau udah nanti boleh banget ketik angka 1 di kolom chat. Oke, boleh siapin dulu nih. Tenang, ini nggak tugas ya teman-teman ya. Ini nggak tugas. Kita akan main-main dulu gitu ya. Oke, oke. Wah, dia sudah selesai. Oke, Ovi udah. Oke, Winda sudah. Oke, sip. Oke, wah udah satu. Oke, siap. Udah siap semua ya. Pulpen atau pensil atau alat tulisnya gitu ya. Oke, siap. Wah, mantap. Udah, oke baik. Terima kasih, teman-teman. Oke, boleh next slide, Kak. Nah, untuk apa sih pensil dan alat tulis ini? Oke, nah kita sebelum, tadi kan udah kenalan nih sama aku gitu ya. Nah, aku pengen teman-teman kenalan sama diri kita sendiri gitu ya. Nah, di sini ada 4 kolom, teman-teman. Ada kolom hijau, biru, kuning, dan merah gitu. Nah, nanti teman-teman isi total masing-masing warna itu ada berapa nih poinnya gitu ya. Contoh, misalnya teman-teman itu suka menganalisa. Jadi tipe observasi banget gitu. Kalau ada apa-apa pun diteliti banget, diperhatikan kalau ngeliat sesuatu tuh detail gitu ya. Kayak, oh ada orang lewat, orangnya lewat pakai baju warna hijau, jilbabnya pink, kok nggak matching gitu. Atau ada sesuatu yang nggak sesuai gitu. Kalian analisis, kenapa ya ini bisa terjadi ya? Solusinya seperti apa? Nah itu kalau anak suka menganalisis. Yang kedua, tadi berkaitan juga teman-teman tuh cermat dan akurat. Jadi kalau ngerjain sesuatu tuh harus tek 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 satu gitu ya. Karena apa? Karena teman-teman punya perencanaan yang matang. Nah, dan teman-teman tuh fokus pada tugas. Jadi kalau ada tugas gitu ya, fokus ngerjain sampai itu selesai. Nah, terus suka bekerja mandiri gitu ya. Jadi kalau misalnya ngerjain sesuatu tuh one man show gitu ya. Walaupun kelompok semuanya, oke, aku aja yang kelompok sama aku semuanya ngerjain gitu biasanya anak-anak yang suka kerja mandiri gitu. Instruksinya kurang dalam, jadi biasanya teman-teman itu kalau ngasih instruksi itu cuma secara garis luasnya aja. Misalnya disuruh ngerjain bikin RPP. Nah, teman-teman cuma bilang, oke guys, bikin RPP ya, temanya inflasi. Udah, selesai. Nah, teman-teman nggak detail tuh ngasih tahu misalnya, oh inflasinya bentuk PPT atau Canva, atau pakai apa, nanti ini babnya sampai bab berapa lembar. Nah, teman-teman nggak detail itu. Nah, dan teman-teman suka banget kegiatan rutin. Misalnya, kalau jam 10 sampai jam 11 ya waktunya belajar gitu. Kalau misalnya teman-teman ngajak hangout, oh sorry ini aku udah belajar gitu. Pokoknya kalau nggak sesuai dikit, nggak bisa gitu. Jadi suka hal-hal rutinitas. Nah itu kalau misalnya teman-teman hijau, nanti boleh di total kira-kira yang mana yang kira-kira yang kalian banget gitu ya. Kalau misalnya ada, oh ternyata poin 2, 4, dan 6, mereka kan cuma 3 ya, nanti terus aja totalnya 3 gitu. Nah, begitu pula sama di kolom biru, kuning, dan merah gitu ya. Kalau di biru nanti nah, teman-teman tipe yang harus sat gitu ya. Tugas harus cepat selesai, berani mengambil resiko, pandai mendelegasikan tugas. Kalau yang hijau tadi kan dia pengen kerja sendiri ya. Tapi kalau yang si biru ini, dia itu tipikal yang bisa delegasiin. Oke guys, kita bagi kelompok ya. Kamu yang bagian teori inflasinya, aku teori bagian perhitungan inflasinya, oh aku studi kasusnya gitu. Nah, terus teman-teman juga fokus pada aksi dan hasil gitu ya. Jadi tadi ya si orang ini kerjanya apa, mana hasilnya gitu. Dan tipe yang kompetitif gitu ya, karena dia ingin berprestasi gitu ya. Nah, terus dia efisien dan efektif dan dia berani ngambil peran. Jadi kayak nggak harus jadi ketua, tapi si biru ini kayak, oke, kalau tipe-tipe administrasi, tukang-tukang ngetik, akulah jagonya. Oke, tukang riset, aku ya orangnya gitu. Jadi senang banget ngambil peran. Nah, lanjut ada si kuning. Kalau kuning itu tipe yang senang bergaul, orangnya spontan uhuy gitu ya, orangnya ceria gitu ya. Kalau nggak ada dia nggak rame gitu ya. Terus fokus sama orang gitu ya. Misalnya kayak negur-negur kita, hai
Hai Marsha, hai Pandu gitu ya kayak hai Olive gitu. Jadi suka banget fokus sama kerjaan orang. Oke, Pandu mana kerjaan kamu di bagian ngitung inflasinya? Kurang nih misalnya gitu. Bukan ada tugasnya tapi ke Pandunya. Bukan kayak kurang nih tugasnya tapi misalnya Pandunya udah selesai belum? Pandunya ada kendala apa? Jadi fokus ke orangnya gitu. Dan dia biasanya suka membuat suasana yang fun gitu ya. Nggak ada lo, nggak rame deh pokoknya. Karena dia orangnya kreatif, dia juga orang yang mudah terbuka, dan dia kebalikan dari si Hijau, dia tuh bosen sama rutinitas. Jadi misalnya, ya hari ini kelas lagi jam 10 sampai jam 11, bosen deh. Ngapain lah? Kita kerjanya di kantin aja yuk ngerjain tugasnya gitu. Jadi nggak suka sama hal rutinitas. Nah, nanti sama ditotalin juga kira-kira mana nih kalian di tipe kuning ini. Terakhir, kalau tipe yang merah, dia tuh anaknya cinta damai. Jadi nggak suka nih konflik-konflik gitu ya. Kalau misalnya dia diinjek kakinya sama orang gitu ya, mungkin dia kayak, aduh maaf nih kaki aku keinjek gitu ya, tolong kakinya disingkirkan gitu ya. Tipe yang nggak mau konflik gitu ya. Dan dia tuh seneng banget orangnya itu kalau misalnya menolong gitu. Kayak tadi misalnya, iya nih sorry gue nggak bisa ngerjain tugasnya. Oke, aku aja ya yang ngerjain, aku bantu kerjain ya. Nah itu tipe si merah gitu ya. Dan dia enaknya santai, nggak buru-buru. Dia fokusnya pada hubungan. Di sini saya kayak, ya daripada tugasnya nggak selesai, yaudah deh aku bantu kerjain aja gitu ya. Nah, itu anak-anak si merah gitu ya. Dan dia pendengar yang baik. Jadi kalau teman-teman suka curhat atau suka dijadiin teman curhat gitu ya, nah, dia orang yang tepat nih si merah ini. Dan tuh pengen semuanya stabil gitu ya. Dan dia orangnya sangat perasa gitu. Jadi kalau apa-apa tuh sensitif, lihat kucing lagi jalan lemes gitu ya, kucingnya puasa, mungkin langsung terhenyuh. Aduh, kucing ini pengen aku adopsi aja rasanya. Ada misalnya ada ngelihat video-video sedih langsung nangis. Aduh, sedih banget video ini gitu. Orangnya sangat peka sekali. Nah, teman-teman boleh nanti di total. Nah, nanti dilihat nih mana yang paling banyak, apakah warna hijau, biru, kuning, dan merah gitu ya. Kalau ada yang sama berapa? Kita semuanya, oh ternyata semuanya 7. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita akan sama-sama bahas bersama. Oke, apakah bisa dipahami teman-teman? Boleh mulai menghitung, oke, dan mengisi? Siap. Oke, boleh dikerjakan. Mungkin aku 2-3 menit atau boleh kalau misalnya udah selesai, kasih jempol ya nanti ya kalau udah selesai ya. Oke, silakan mengenali diri sendiri. Yang mana nih kira-kira nih? Hijau, kuning, biru, atau merah? Oke, selamat mengerjakan teman-teman. Jadi kalau udah boleh kasih jempolnya. Kalau udah nanti boleh di-share juga ya hasil kalian itu warna apa di kolom chat. Oke. Sip, terima kasih. Oke. Oke, apakah ada yang menemukan dia kira-kira warna apa? Kalau ada yang sama juga boleh ditulis 2 warnanya ya. Wah, udah ketemu nih. Oke, wah, Ovi sama Octavia merah. Mantap. Oke. Kita tunggu yang lain. Oke, merahnya berapa nih poinnya nih, Ovi dan Okta? Boleh di kolom chat atau kalau open mic juga boleh. Kalau Ovi berapa dapat merahnya, Okta merahnya berapa? Oh, 7, mantap. Oke, Pandu banyak yang merah juga. Berapa nih merahnya nih? Ovi merah. Oke. Ovi merahnya ada 5. Baik. Oke. 4. Oke, Pandu 4. Berarti yang lainnya di bawah 4 ya, yang warna biru, kuning, dan hijaunya ya.
Oke, wah Reza biru. Oke, Riza biru. Oke, birunya berapa nih Riza? Kaila kuning. Oke, Kaila kuning. Kuningnya berapa nih? Oke, wah, Kaila sama kayak Irzi ya, kuning juga ya. Oke, boleh nih ikut Irzi dapetnya berapa kuningnya? Azura biru nih. Oke, Kaila 6, mantap. Oke, Winda merah 4. Oke, Rifa kuning. Oke, baik. Sejauh ini belum ada yang hijau ya. Merah 4, merah 6. Isna oke. Irzi 7. Wah, mantap 7 nih. Oke. Baik. Wah, belum ada yang hijau ya. Biru. Oke, so far ini banyak yang merah, biru gitu ya. Kuning 3. Oke, Nariza birunya 5. Oke. Oke, belum ada ketemu yang si hijau kita ya. Oke. Baik. Oke, siap. Wah, ternyata di sini banyak merah dan biru ya dominannya ya. Ada kuning juga. Oke. Galuh merah 4. Mantap. Oke. Ini rata-rata dapat di 4 juga ya nilainya ya. Walaupun ada juga yang nilainya 7. Oke. Oke, sip. Baik teman-teman, nanti boleh kalau misalnya yang belum selesai di-share juga. So far ketemunya merah, biru, dan kuning ya di kelas ini ya. Nah, kenapa sih kita harus tahu warna-warna ini gitu ya? Apa nih? Apakah ini warna ini ya? Apa lampu merah gitu ya? Bukan. Oke, boleh bantu panitia next slide. Oke, nah ini kenapa harus kita tahu warnanya? Ini akan ngebantu kita untuk tahu kira-kira mana sih yang cocok sama kita gitu ya. Untuk apa? Untuk kerja bareng gitu ya. Nah, kerja barengnya gimana gitu ya? Boleh yang naik sebelumnya, slide sebelumnya. Nah, ini ya. Jadi kalau teman-teman yang dapat tadi nggak ada yang hijau ya. Jadi kalau hijau itu dia karakternya tuh thinker gitu ya, pemikir. Karena dia tipe yang pelan, hati-hati, dia pengen semuanya rapi gitu ya. Dan dia by data gitu biasanya. Dan dia menghindari keterlibatan. Jadi tadi ya one man show. Dia senang banget kerja sendirian. Nah, kalau yang biru dia ini adalah director gitu ya, pemimpin biasanya. Dia satu-satu cepet langsung, tapi dia juga pengen ngontrol tuh timnya gitu. Dan dia berdasarkan kondisi saat ini. Dan dia tuh nggak suka banget kalau orang yang pasif. Jadi kalau misalnya di dalam kelompoknya gitu ya, kerjain apa nih bagi tugasnya, aku terserah sih bebas mau yang mana aja. Nah dia nggak suka orang-orang yang kayak gitu ya. Jadi kayak terlibat dong, kamu bisanya apa, ambil bagian. Nah ini yang si biru gitu. Kalau misalnya dia menjadi guru gitu ya, biru ini tipe-tipe yang banyak praktek biasanya di kelas gitu ya. Terus kalau misalnya yang tadi ya apa namanya harus kalau belajar itu uh, harus banyak tugas-tugas yang melibatkan ya fisik ya kinestetik gitu ya biasanya. Nah kalau yang merah ini tipe yang suka ngebantu walaupun kerjanya itu sedikit lamban kalau kita lihat. Kenapa? Karena dia senang menjalin relasi dan dia menghindari konflik kalau si merah ini gitu ya. Jadi kalau guru tipe-tipe guru yang disukai sama murid-murid gitu karena pengasih sekali. Bu lupa ngerjain tugasnya, oh tidak apa-apa anakku gitu ya. Nanti kamu sambil dikerjain ya, di sini nggak apa-apa sampai selesai ibu tunggu. Atau sama rekan-rekan guru yang lainnya, Bu saya nggak bisa datang KKG nih Bu, mohon maaf mungkin ibu aja yang gantiin. Oh nggak apa-apa nanti saya aja yang datang ke KKG. Jadi dia seneng banget ngejalin relasi gitu ya. Nah, kalau ngajar gimana nih si ibu merah ini gitu ya. Kalau ibu merah ini biasanya suka hal-hal yang banyak ngelibatin kerja kelompok kayak gitu karena dia suka banget menjalin relasi. Nah, kalau si kuning ini anak-anak sosial gitu ya, nggak ada lo, nggak rame gitu ya. Karena dia senang banget dilibatkan. Jangankan kalau tadi kan si biru tadi yang suka nunjuk-nunjuk orang. Kalau merah yang tertunjuk gitu ya. Kalau yang kuning dia yang mengajukan diri gitu. Aku aja gitu ya. Senang banget apa namanya mengajukan diri.
karena dia senang dilibatkan dan dia suka memprediksi gitu ya. Oh, ini kalau dikerjain kayak gini hasilnya bakal gini nih. Dan dia nggak suka banget diabaikan gitu ya. Bukan berarti ih anaknya caper ya, nggak caper gitu, tapi emang anaknya senang dilibatkan, dikasih tugas gitu ya. Nah, ini tipe-tipe guru yang biasanya antara dia auditory atau visual. Jadi suka misalnya kalau ngajar itu ngejelasinnya show gitu ya, kayak gini nah ada PPT saya kayak langsung dipraktekin sama ibunya gitu ya, pencerita yang baik gitu ya. Tadi kayak suka banyak orang yang curhat sama dia gitu, sama si merah biasanya mendengarkan, kalau dia suka yang curhatnya gitu. Nah, kenapa kita perlu tahu karakter-karakter si hijau, biru, merah, dan kuning gitu ya? Boleh bantu next slide, Kak? Panitia? Nah, kita akan tahu karena kita akan bakal cocok kerjanya gimana. Nggak hanya jadi guru sih, tapi kalau kerja kelompok kita bisa tahu, oh tadi ya si kuning misalnya socializer. Oh dia tuh bakal cocok kerja sama si biru, sama si merah ternyata gitu. Dan pas banget ya tadi di apa namanya di sini banyak banget kuning, merah dan biru gitu ya. Makanya kayak kelas A ini solid banget ya gitu ya. Karena emang secara apa namanya warna kalian itu tuh padu gitu. Nah, nanti si merah ini cocoknya sama siapa gitu ya. Nah, si merah ini karena dia tipe yang tadi ya, apa namanya, relasi gitu ya, dia cocoknya sama si kuning yang hai 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 ceria dan si tinker ya, si hijau yang apa namanya, nggak one show gitu ya, dia nggak mau terlibat gitu. Nah, nanti dihubungkan sama si merah gitu. Nah, kalau yang hijau gimana? Si hijau ini karena ingin apa namanya, semuanya stabil, dia butuh si biru untuk membantu dia memimpin dan butuh merah sebagai penghubungnya gitu. Dan terakhir kalau biru ini cocok banget kerja sama si merah gitu ya, karena anak-anak sosial, anak-anak si kuning gitu ya, karena dia sosial yang perlu rame-rame gitu ya, dar der der dar der der, ramai suasana. Tapi dia butuh juga si thinker, si hijau yang bisa memikirkan ini konsepnya baiknya gimana gitu. Nah, apakah ini saklek? Enggak, teman-teman ya. Ini sebagai panduan aja. Kalau misalnya teman-teman akan bagi kelompok secara kerja kelompok ataupun nanti membagi murid-murid karakter murid gitu ya. Jadi ini bisa jadi opsi, oh ngelihat karakter muridnya ternyata dengan gaya atau pribadinya dia, kalau mau bagi kelompok itu nggak harus sejenis. Kalau kita belajar diferensiasi kan biasanya sejenis gitu ya. Nah, di sini kita akan bagi apa muridnya berdasarkan tipe cocok kerjanya di mana gitu. Jadi lebih variatif lagi dalam suatu kelompok gitu. Oke, boleh next slide, Kak. Nah, ini ya, kenapa kita harus tahu ini gitu. Nah, ini aku ngambil dari apa namanya quotes ya, quotes-nya Sun Tzu. Sun Tzu tuh bilang, kenali dirimu, kenali musuhmu, maka kau akan memenangkan pertempuran. Jadi kita tuh akan bertempur dengan menang gitu ya. Kalau kita udah tahu tadi ya, kita tahu oh ternyata aku tipe yang merah gitu ya. Dan aku juga tahu kenali musuhnya, misalnya oh di lingkunganku banyak si biru dan kuning gitu. Nah, maka kita akan bisa memenangkan pertempuran, tahu medannya gitu ya. Oke, mantap. Keren ya quotes-nya. Iya, Sun Tzu ya. Ini adalah ahli perangnya di China gitu. Boleh next slide, Kak. Nah, gimana sih kita cara menemukannya gitu ya. Di sini aku ada 4E nih teman-teman. Tips yang setelah aku pikir-pikir perjalanan aku menjadi seorang guru, aku nemuin path ya, atau apa namanya jalur seperti ini. Yang pertama kita nge-explore, yang kedua kita eksperimen, yang ketiga kita jadi expert ahli, baru nanti kita menghasilkan atau di earn. Boleh next slide, Kak? Nah, ini aku akan bagi 4 path tadi atau 4 alur tadi itu dalam karirku sebagai guru gitu ya. Boleh next, Kak? Nah, jadi kalau untuk daerah explore gitu teman-teman, aku mulai nge-explore itu ketika zaman mahasiswa gitu ya. Ketika aku FKIP nih gitu ya. Kalau di Unsri jurusan pendidikan ekonominya masuk di FKIP ya. Nah, jadi aku mulai dari explore itu mulai 2013 sampai 2016. Mungkin telat karena aku kuliahnya masuk 2012 gitu ya. Setahun pertama aku nggak ikut apa-apa gitu, yang mulai 2013 explore nih, oh, jadi guru itu gimana ya? Komunitas apa yang bisa bantu aku belajar mengembangkan nggak hanya jadi guru gitu ya, tapi bisa terlibat sama teman-teman lainnya khususnya di pendidikan. Nah, karena pengen di pendidikan, jadi aku explore tuh. Yang pertama ini yang di Lentera Indonesia itu waktu ikut Indonesia Mengajar 1000 guru gitu ya. Nah,
kebetulan ada dari Net TV record gitu. Nah ini kita di pulau yang nggak ada gurunya. Jadi cuma ada satu sekolah di pulau di daerah Lampung waktu itu ngajarlah di sana gitu ya. Nah yang kedua ini relawan anak. Kalau ini kan tadi kayak daerah pedalaman gitu ya, belusukan gitu ya. Nah kalau yang di relawan anak kita belajarnya itu mendampingi anak-anak marginal. Jadi anak-anak pengamen gitu ya, yang ngamen-ngamen itu kita ajak untuk belajar bareng di relawan anak gitu. Nah, tujuannya kalau yang di sini kan biar anak-anaknya sekolah gitu ya, ada gurunya yang ngajarin gitu. Kalau di relawan anak, aku belajar bahwa soft skill-nya gitu. Oh, ini kan pengamen ya, daripada ditarikin sama dinsos terus gitu, tangkep ya, karena kan nggak boleh ngamen di bis gitu ya, mengganggu lalu lintas juga di lampu merah gitu ya. Jadi kita berdayakan, kita ajak mereka soft skill. Jadi ditanya, oh ada anak yang pengen belajar bengkel, nah kita cari anak ini bisa belajar bengkel atau magang lah katakanlah di mana. Jadi tujuannya dia berhenti ngamen tapi dia punya soft skill gitu. Jadi alhamdulillah anak-anak binaan kita ya walaupun sambil ngamen-ngamen dia punya soft skill lain selain ngamen. Ada yang nyalon, bisa belajar salon gitu ya, bengkel gitu ya, sampai apa namanya bantu-bantu di kantin kampus kayak gitu. Nah, ini di relawan anak. Terus aku juga belajar ketemu di ASA Indonesia gitu ya, Aliansi Selamatkan Anak Indonesia. Kalau di ASA, ini aku belajar bagaimana membentuk kebijakan gitu ya. Jadi kayak, oh kebijakan apa yang bisa kita bantu ya untuk apa namanya anak-anak Indonesia tuh dapat pendidikan yang inklusi gitu ya. Terus gimana provokasinya ke pusat atau ke pemerintah gitu. Jadi kalau di ASA udah mulai bikin kurikulumnya belajar dulu-dulu ya. Dikit-dikit sampai ke advokasi misalnya kalau ada sesi ngobrol sama Kementerian Anak gitu ya dan pemberdayaan perempuan kita juga ikut advokasi ke sana. Nah, lanjut Kak di next slide. Nah, akhirnya di tengah-tengah itu kan dari semester 3 ya, 3 sampai 5 gitu. Nah, mulailah fase magang gitu kalau teman-teman kalau di Unsri mulai di semester 5 6 itu mulai magang 6 7 gitu ya. Nah, karena aku nggak ngambil KKN, jadi kalau di Unsri itu dulu di tempatku FKIP itu adalah opsional. Jadi kita nggak apa-apa nggak ngambil KKN, tapi nanti boleh ngambil magang, satu lagi ngambil apa ya? Lupa aku ada 3 pilihan selain KKN gitu. Nah, akhirnya aku ngambil magang. Saat itu aku magangnya di ruang guru gitu ya. Nah, aku magang belajarlah kalau tadi kan ke lapangan ya teman-teman dieksplor tadi ya, ke pelosok, ke kebijakan gitu ya, ke anak-anak marginal. Nah, di ruang guru belajar tentang teknologinya gitu ya. Oh, ternyata bikin video belajar tuh kayak gini ya gitu ya. Karena kan lebih proper ya. Kebetulan aku penempatannya di Jakarta. Jadi kayak oh ternyata bikin video belajar kayak gini. Oh, bikin kurikulum yang benar untuk bikin sebuah apa namanya video itu motherboardnya seperti ini gitu ya, storyboardnya menyusun rangkaian soal untuk bangun soal itu seperti ini. Jadi aku lebih banyak praktek apa yang aku pelajari di kelas biasanya teorinya, prakteknya tuh di ruang guru gitu ya. Karena di situ aku kemarin kebagian bidang VLV, Video Learning Project. Jadi aku bantu-bantu bikin video belajar. Nah, di akhir tahun setelah magang di ruang guru kurang lebih 6 bulan, akhirnya aku ketemu program Tuba Cerdas dari Indonesia Mengajar tadi gitu. Kalau setelah lulus aku mikir ngapain ya gitu ya. Ya udah deh, karena aku seneng pengen belajar tadi ya ke daerah yang pelosok, aku ikutlah program Tuba Cerdas ini gitu. Kebetulan aku di angkatan 4, jadi aku selama satu tahun setengah gitu ya, sama ke Indonesia ngajar SD. Kagak kaget gitu ya, kita kan kalau pendidikan ekonomi paling SMP atau SMA ya teman-teman, ini ngajar SD gitu ya. Akhirnya bisa di pelosok kita di kampung tua saat itu belajar bagaimana jadi guru dan keterlibatan guru-guru gitu. Jadi kalau teman-teman dengar guru penggerak hari ini itu cikal bakalnya itu dari di apa namanya Tuba Cerdas ini gitu. Jadi ngedampingin guru juga di program guru penggerak. Nah, di sini juga aku belajar bagaimana advokasi-advokasi ke stakeholder ya, nggak hanya dinas pendidikan aja, tapi melibatkan dinas-dinas terkait untuk ambil bagian di pendidikan. Boleh next slide, Kak? Nah, dari situ akhirnya memperbanyak jam terbang, pas banget ke pandemi ya, 2020 gitu ya. Akhirnya aku belajar, apa namanya, berbagi gitu ya, gimana ya, apa namanya, ngobrol-ngobrol sama yang lebih expert gitu ya, sama yang lebih ahli. Nah, alhamdulillah aku kesempatan, apa namanya, bisa ngobrol sama Mbak Ella ya, Nazila Shihab ini, di, apa namanya, sharing bareng jadi guru tengah pandemi. Karena pas banget waktu itu awal-awal pandemi gitu ya.
Nah, terus aku juga ngobrol sama ibu-ibu IIP gitu ya, komunitas-komunitas. Nah, yang terakhir pastinya juga kolaborasi dengan komunitas guru. Tadi ya mulai ikut War Inspiring Teacher, terus collab juga sama guru-guru lain di program-program mereka. Kalau di Jogja itu forum guru gitu ya, jadi ikut ngobrol bareng juga gimana ya jadi guru yang banyak kreasinya. Nah, belajar-belajar di komunitas guru. Tadi ya keterlibatan gitu, karena kalau kalau kita cuma bisa untuk diri kita sendiri, tapi kita nggak join di komunitas atau nggak kenalan gitu ya sama rekan-rekan guru lainnya, sayang banget gitu ya, kita juga nggak berkembang gitu. Mungkin ahli, tapi kayak katak dalam tempurung ya, cuma ahli di bidang kita aja. Tapi kalau kita membuka diri gitu ya, kita juga bisa kenalan dan bisa belajar banyak hal gitu ya dari mereka. Boleh next slide, Kak? Nah, akhirnya setelah expert gitu ya, punya keahlian, mulailah menghasilkan gitu ya, cuan-cuan itu datang gitu. Kita tahu teman-teman ya, guru gitu ya, kayak, ya gaji guru berapa sih gitu, kalau di negeri kadang 3 bulan sekali gitu ya. Ini mungkin yang bikin teman-teman juga galau gitu ya, gimana ya mau jadi guru nggak ya, gajinya segini, nggak nutup gitu. Apalagi kalau yang di pedalaman-pedalaman yang gaji masih bos gitu ya, paling kita ngarepin di PK3K gitu ya. Nah, akhirnya ya tadi ya setelah expert tadi ngambil keilmuan lain juga gitu ya, mulai menghasilkan tuh, ini aku ikut PPG Prajabatan gitu ya. Kuliah dibayarin, alhamdulillah, jadi nggak pusing lagi. Terus mulai berani ngambil bagian freelancer lah katakanlah gitu ya sebagai mentor di karirmu ini. Yang gajinya tuh kalau misalnya lumayan banget untuk nutupin guru yang bulanannya berapa gitu ya selama 1 semester itu gitu. Jadi mulai menghasilkanlah cuan-cuan itu datang ketika kita emang membuka diri dan mau belajar gitu ya, memperlebar scope gitu ya ke keilmuan bidang kita. Boleh next slide, Kak. Nah, akhirnya yang terakhir ini kemarin di 2022 sampai sekarang dapat program dapat dana gitu ya untuk program organisasi penggerak, kalau teman-teman pernah dengar ya, POP gitu. Jadi kan kalau Kemendikbud itu punya guru penggerak, sekolah penggerak, organisasi penggerak. Nah, di sini aku bantu di organisasi penggerak di Kabupaten Sukabumi ya, Jawa Barat, untuk ngembangin kompetensi guru gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya ngerasa guru tuh harus di kelas ya, guru harus jadi tentor ya, atau apa gitu ya. Nah, ternyata karir guru tuh bisa luas teman-teman. Nggak hanya di dalam kelas aja, tapi kita juga bisa berbagi di lingkungan kecil, dalam komunitas tadi ya, ataupun dalam kelompok-kelompok guru. Nah, dari kelompok-kelompok guru tadi akhirnya berelasi dan dapatlah kesempatan ini. Nah, alhamdulillah proposal kami itu kemarin sempat dapat 10 besar yang bisa present di kementerian gitu ya. Dan alhamdulillah Kabupaten Sukabumi di program kami itu urutan ketiga secara nasional untuk pendaptakannya. Nah, kita ngedampingin guru-guru untuk belajar bikin jurnal gitu ya. Jadi guru-gurunya yang PTK beliau itu kita bantu untuk tembus ke jurnal. Boleh next, Kak? Nah, jadi sebagai guru tuh gimana sih gitu ya. Tadi ya kita udah kenal diri kita. Kita pahami juga murid-murid kita tuh gimana gitu ya. Apakah dia tipe yang visual, auditory, atau kinestetik ya, dia senang belajar yang mana gitu. Nah, terus yang kedua, kita eksplor dan kolaborasi. Nggak hanya diri sendiri, tapi kita libatkan orang-orang di sekitar kita. Lingkup terkecil kalau kita masih kuliah, teman kuliah kita kolaborasiin gitu ya. Kayak di sini aku senang banget, alhamdulillah dapat kesempatan bisa kolaborasi sama teman-teman pendidikan ekonomi UNJ gitu ya. Nah, kalau anak-anak gimana? Kalau kelas kan biasanya, apalagi kalau teman-teman mau PPL, jangan semuanya guru yang bikin gitu ya, tapi ajak murid bikin. Kalau ini di gambar ini, aku bikin namanya monopoli sosial gitu ya. Jadi monopoli sosial ini kan anak-anaknya request, Bu aku mau main sambil belajar. Oke, gimana ya main apa yang enak ya? Jadi ide itu muncul dari anak-anak. Ajak mereka bikin. Jadi ini bikinan anak-anak gitu ya. Bikin monopoli sosial kayak monopoli tapi kotak-kotaknya diganti soal-soal tentang IPS. Nah, terakhir ketika mereka udah senang diajak kolaborasi, kita apresiasi. Nah, di sini aku apresiasi anak-anak itu biasanya tiap habis selesai satu bab atau ya satu bab biasanya ya, aku kasih mereka apresiasi best student gitu ya. Nah, best student ini
itu nggak hanya dilihat dari kognitif atau nilai tertinggi gitu ya, tapi aku juga melibatkan teman-teman sekelasnya untuk voting. Biasanya kayak misalnya, ayo kita mau best student nih, boleh diisi siapa temen yang menurut kamu menginspirasi atau yang ngebantu kamu banyak dalam belajar. Ingat ya, bukan berarti dia bestie kamu terus kamu isi namanya gitu ya. Kita ajak juga anak-anak untuk adil gitu. Jangan mentang-mentang, aku bestie kamu nih, tuh, pilih aku ya gitu ya. Kalau teman-teman nonton ada drakor tuh kan kayak pyramid game ya, ngisi untuk pyramid game gitu ya, nggak kayak gitu ya, tapi kita kayak ngajak anak-anak, ya udah kalau misalnya dia emang baik, kamu senang sama dia, tulis namanya gitu, dia akan jadi best student, terus kita apresiasi. Jadi itu kan menumbuhkan semangat anak-anak juga ya untuk belajar. Oke, boleh bantu share lanjutnya Kak? Nah, terus tadi kita udah tentang nemuin ya, gimana sih nemuin potensi kita, gimana sih nemuin bakat kita gitu ya, adaptasi dan temukan potensi diri. Boleh lanjut, Kak? Oke, nah sekarang gimana nih nemuin potensi? Tadi kan kita nemuin bakat ya. Nah, di sini kita nemuin potensi kita. Yang pertama, tadi ya kita kenali diri kita, apa sih kelebihan diri kita, apa kekurangan diri kita, dan apa yang membuat kita hidup gitu ya. Nah, yang kita hidup ini, misalnya, oh aku tuh seneng kalau ketemu anak-anak, misalnya, itu kan sparkling ya, sama kayak kalian misalnya ngelihat crush kalian gitu ya, wah ada si dia nih, aku jadi semangat kuliah gitu ya. Nah, jadi nemuin apa yang membuat kita hidup. Atau tadi ingat tujuan kita, oh, aku akan jadi guru garis depan gitu misalnya ya. Nah, itu juga bisa namanya jadi sparkling gitu ya, apa yang membuat kita hidup. Nah, terus kita juga keep growth gitu ya. Kita tetap tumbuh. Gimana caranya? Selalu ngupgrade diri gitu ya. Nggak ngerasa cukup, tidak merasa cepat puas. Yang paling penting jangan suka nunda-nunda gitu. Jadi kalau ada sesuatu tuh, kalau teman-teman pelupa, bantu pakai sticky notes misalnya gitu. Atau pengingat Google Calendar gitu ya sekarang. Atau Notion atau banyak-banyak teknologi yang bisa ngebantu kita dalam pekerjaan. Dan ini perlu konsistensi teman-teman karena selain bangun rutinitas tadi ya, kayak oh aku pelupa ya udah deh aku perlu catat di Google Calendar misalnya gitu ya. Oh aku pelupa nih mau ngerjain apa aja, kita bikin to-do list gitu ya. Ini perlu konsistensi gitu ya. Dan terakhir berani bilang enggak pada hal-hal yang ngeganggu fokus teman-teman gitu ya. Karena lagi-lagi semuanya butuh proses teman-teman gitu ya. Kita nggak bisa kayak simsalabim abrakadabra jadi guru keren gitu ya. Enggak, tapi kita juga perlu proses dalam menjalaninya. Oke, boleh bantu next, Kak? Nah, terus gimana nih kita mengembangkan potensi guru ya dalam proses tadi hingga kita dapat nih hasil belajarnya. Boleh bantu, Kak? Next. Nah, di sini aku ada beberapa inovasi pembelajaran yang berbasis lokalitas gitu ya, teman-teman, yang bisa kita kerjakan di luar kelas, tapi tidak menutup kemungkinan ya kalau di dalam kelas juga gitu. Nah, ini contohnya adalah kalau teman-teman tahu gaplek, gitu ya, permainan bapak-bapak di ronda gitu ya. Nah, ini inovasi yang dibikin sama Bapak Ibu guru ini ya, apa namanya, jadi perhitungan angka gitu. Jadi disusun angkanya. Dari soal nanti pasangannya adalah ke jawabannya. Nah, cara mainnya gimana sih gaplek ini gitu ya? Ya tadi kayak main gaplek. Contoh boleh ke minta bantuan klik nomor 4, Kak. Oke, kalau bisa nggak ya diklik ke nomor 4 ini? Yap. Oke, nah sembari menunggu gaplek, ada juga yang banner angka. Ini kalau banner angka, ya nanti teman-teman ini biasanya di SD juga bisa, atau misalnya kalau ngajar anak SMA, banner angka mau diganti apa namanya akun-akun akuntansi gitu misalnya ya boleh banget. Kalau misalnya ini kan kalau si banner angka ini untuk melihat hitungan cepat ya, saya kayak 3 dikali 4, 12. Nanti angka satunya satu kaki, duanya di sebelahnya gitu ya. Jadi ngelihat ketangkasan dan kecepatan anak-anak dalam menjawab pertanyaan gitu. Oke. Bisa di-share kah yang gaplek tadi? Oke, nah sembari menunggu boleh next aja nggak apa-apa kalau
Belum nanti teman-teman bisa klik aja nanti ya di PPT yang akan di-share ke panitia. Nah, di situ nanti teman-teman bisa ngelihat gimana cara bermainnya gitu ya di di lingkungan gitu ya. Nah, kalau misalnya dalam kelas untuk kelas tinggi gimana? Nah, ini aku coba pakai TTS. Nah, TTS ini di topik ekonomi akuntansi gitu ya. Jadi, biasanya kan kalau akun-akun akuntansi itu banyak ya teman-teman ya, jenis-jenis akunnya gitu. Dan itu sulit untuk kita ingat gitu ya. Kadang lupa. Penyusotan itu harta, tapi kok dia ngurangin ya, dia masuk harta apa gitu. Nah, ini aku bantu mengklasifikasikannya, nempel-nempelin jenis-jenis akun di papan tulis gitu ya. Jadi masing-masing akun nanti dipotong, nanti dia masuknya klasifikasi mana? Apakah harta, utang, modal, pendapatan atau beban gitu ya nama-nama akunnya. Nanti mereka tempel-tempel nih murid gitu ya. Nanti kalau misalnya teman-teman mau coba main di kelasnya, aku sertain juga bahan klasifikasi akun, boleh klik di sini. Nah, cara mainnya gimana? Nanti bisa klik yang di sini gitu ya. Nah, ini TTS. TTS ini juga tadi ya, selain kalau misalnya jelasin secara langsung gitu ya di kelas ya, pasti ngebosenin gitu ya kalau, oke ini akunnya ini atau bagi kelompok gitu ya. Tapi kalau bagi kelompoknya sambil main gitu ya, nah ini juga bisa jadi inovasi teman-teman biar belajarnya juga nggak ngebosenin. Kita sebagai guru juga lebih nyantai, cuma ngeliatin aja gitu ya. Oh iya, bagus-bagus, benar-benar. Kadang kan kalau tes kan anak-anak lebih effort gitu, apa ini ya istilahnya ya, karena kan isi sesuai nggak sama kotaknya gitu. Nah, ini boleh banget dicoba. Boleh next, Kak? Oke, nah jadi teman-teman, karir guru itu di bidang pendidikan nggak terbatas hanya di ruang kelas ya. Jadi teman-teman bisa banget nge-explore mau belajar di kelas kah karir gurunya, atau di luar kelas kayak tadi ya, jadi fasilitator gitu ya, kerja di startup, boleh banget, ataupun langsung di ke bidang kebijakannya gitu ya. Kayak tadi misalnya ikut program-program yang ke pelosok gitu ya, atau jadi apa namanya, bikin gerakan gitu ya, itu boleh banget. Karena kemarin pas PPG juga aku collab sama, apa namanya, Komdev gitu ya, Komdev UNJ, untuk bantu-bantu di perpustakaan masyarakat ya, perpustakaan mini, mereka kan ngajar anak-anak gitu ya, di daerah Jatinegara. Nah, kemarin collab juga sama mereka di sana gitu. Jadi teman-teman semangat jadi seorang gurunya, semoga bisa menjadi guru yang sudah teman-teman bilang tadi, yang keren, yang pinter, pahlawan tanpa jasa gitu ya, yang pastinya bisa berkolaborasi di komunitasnya maupun di masyarakatnya gitu. Terima kasih. Aku kembalikan lagi ke Kak Pandu. Oke, terima kasih kepada Ibu Clara yang tadi sudah menyampaikan materi pembahasannya ya. Dan di sini kita eh, membuka sesi tanya jawab mungkin ya Bu ya. Untuk siapapun yang ingin bertanya, yang mungkin nih masih penasaran banget dengan materi yang dibawakan oleh Ibu Clara, ataupun mungkin hanya sekedar ingin berdiskusi ringan dengan Ibu. Oke, bagi yang ingin bertanya ataupun ingin berdiskusi, bisa nih langsung aja di raise hand. Oh, langsung ada dua nih. Oke, yang dari paling kiri dulu deh, yang pertama. Ada Lulu Mutia. Oke, buat Lulu Mutia boleh langsung aja on mic. Oke, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya terkait materi buku Clara ini ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yasmin, izin bertanya. Untuk menjadi seorang guru atau pendidik kan pasti banyak banget ya pengalaman dilakuin, seperti sekolah melakukan eksperimen, dan masih banyak lagi yang lainnya. Hal yang paling penting juga sebagai seorang pendidik kepada peserta didik itu mungkin seperti mengapresiasi, melakukan kolaborasi dan juga mengenali lebih dalam karakter peserta didik tersebut. Dan yang seperti kita tahu, kalau karakter yang dimiliki peserta didik pastinya kan berbeda-beda nih. Kira-kira bagaimana sih solusinya untuk Bu Clara dalam menghadapi kondisi tersebut? Apakah akan melakukan metode pembelajaran yang sama rata untuk semua peserta didik, atau mungkin mengikuti macam-macam karakter dari peserta didik tersebut? Kira-kira cara efektif itu bagaimana ya? Apakah cukup jelas? Nah, bagaimana Ibu Clara? Apakah ingin ditampung dulu pertanyaannya atau mau langsung dijawab? Oke, boleh banget. Aku langsung jawab ya. Terima kasih Lulu atas pertanyaannya. Ini menarik banget ya, gimana kita memetakan
karakter murid yang berbeda-beda. Nah, di kelas aku biasanya bikin yang sebelum kita di awal semester ya, sebelum kita mulai pembelajaran, selain ada kesepakatan kelas, aku biasanya bikin mereka namanya PHK gitu ya. Apa tuh PHK gitu ya? Apakah pemutusan hubungan kerja gitu ya? Enggak, teman-teman ya. Kalau PHK itu dia namanya pemetaan harapan dan kekhawatiran gitu. Nah, biasanya di awal semester aku akan minta anak-anak ngisi PHK. PHK itu bisa sebagai modal kita kenal gitu ya karakter murid kita. Sebentar aku izin buka punyaku. Jadi nanti isinya apa aja. Nah, nanti aku akan minta anak-anak untuk ngisi ya. Mereka itu senang belajar seperti apa. Misalnya, oh dia itu si Pandu senangnya belajar ada musiknya misalnya. Oh Lulu itu senang belajar kalau ada gambar gitu. Nah nanti mereka ceritalah di situ. Terus yang kedua ada kekhawatiran. Apa sih yang bikin mereka khawatir di kelas? Misalnya khawatir kelasnya nggak kondusif gitu. Atau bisa juga belajar misalnya nggak suka nih kalau misalnya banyak tugas. Nggak suka ada PR di tulis di situ khawatirnya. Baru nanti kita petain sama-sama. Oke, kalian pengen belajar seperti ini karena khawatir gini misalnya. Oh, pengen belajar yang ada musiknya karena khawatir belajar yang membosankan. Oke, boleh gitu ya. Nah, terus gimana lagi? Nah, nanti setelah itu kita bantu dengan cara ini menjadi modal kita untuk memahami, oh ternyata mereka itu tipe belajarnya kayak gini gitu. Dan kita bisa bantu anak-anak kerjain mereka ya pet belajar mereka tuh dengan model yang udah kita kerjain. Nah, ini juga akan bantu kita untuk metain tadi klasifikasi anak yang visual, anak yang auditory, sama anak yang kinestetik, misalnya kalau dalam kerja kelompok kayak gitu. Nah, misalnya kayak gini. Oke, aku izin share screen ya. Oke, bentar ke Zoom-nya dulu. Nah, misalnya kayak gini ya, di PHK. Bisa sih teman-teman pakai Jamboard juga boleh gitu ya. Nanti isinya sama anak-anak gitu. Nah, kebetulan kalau aku di Menlo, itu biasanya cuma satu, karena aku di Kurnas ya, atau misalnya kalau di level ekonomi itu 3 gitu ya. Kalau misalnya yang pas PPL tuh anak-anaknya lebih beragam, lebih banyak gitu ya. Nah, ini contoh yang tadi harapan dan khawatirannya. Jadi kita tahu nih, oh dia pengen apa, tipe pengen belajarnya seperti apa, kita petain di sini. Ini modal kita sih, Lu, gitu. Dan kita jadi tahu, bisa bantu juga sama-sama anaknya itu pengen belajar seperti apa. Gitu. Semoga menjawab, Lu. Gimana, ada tanggapan? Boleh banget. Sudah menjawab, Ibu. Terima kasih banyak atas jawabannya. Sama-sama, Lulu. Terima kasih. Oke, karena tadi pertanyaan dari Kakak Lulu sudah terjawab, boleh nih lanjut ke penanya kedua, yaitu Ovi Yana Rahman. Boleh buat Ovi dinyalakan saja mikrofonnya. Baik, terima kasih Kak Pandu atas kesempatannya. Saya diizinkan bertanya. Jadi pertanyaannya untuk jadi seorang guru kan kita bakal menghadapi peserta didik dengan tingkat kecerdasan intelektual yang berbeda-beda ya, Bu. Contohnya kayak misalnya peserta didik A itu lebih mudah buat menangkap materi, terus kayak yang peserta didik B itu mungkin agak lamban di kelas buat menangkap materi. Nah, pertanyaannya, gimana sih cara kita sebagai guru buat memberikan pengajaran terhadap peserta didik dengan kecerdasan yang berbeda-beda dan ada gak sih metode-metode khusus buat menghadapi hal tersebut? Gitu aja, Bu, pertanyaannya. Terima kasih. Oke. Baik. Terima kasih, Alfi, atas pertanyaannya. Ya, menarik banget ya. Pastinya peserta didik, apalagi kelas klasikal yang banyak anak-anaknya, beragam juga gitu ya tingkat pemahamannya. Nah, ini pertanyaan menarik, Alfi. Jadi, kalau aku juga sebelum belajar, itu ada namanya pretest post-test. Gitu ya. Nah, kenapa ada pretest post-test? Itu nanti aku bisa ngeliat nih, anak-anak itu pemahamannya terhadap materi yang mau kita ajarkan tuh seperti apa. Nah, di awal kalau pretest kan no idea ya gitu kan.
biasanya juga sebelum belajar aku akan minta anak-anak belajar dulu gitu ya, kayak baca-baca dulu aja gitu. Kalau mau nggak belajar juga nggak apa-apa gitu ya. Tapi dengan yang prioritas tadi kita tahu nih, oh ternyata dari 5 soal ini si anak ini tuh nggak paham yang bidang ini gitu. Nah, soal itu jadi akan diujikan juga pas di post test untuk memahami juga ketika udah belajar mereka udah paham atau belum ya gitu. Jadi bisa pakai pre-test dan post-test. Nah, nanti keluarannya kalau emang anaknya nggak paham topik itu gimana? Apakah kita perlu ngasih ngasih penggayaan khusus gitu ya di kelas? Nah, ini menarik juga karena kalau mau fokus ke anak itu aja, habis waktu kita ya. Kalau SMA kan biasanya 45 menit ya satu sesi kan. Kali 2, 90 menit. Terbatas waktu kita. Dengan klasikal anak SMA biasanya sekali itu bisa sampai 20 sampai 38 siswa. Katakanlah rata-rata 35 siswa. Mensiasatinya gimana gitu ya. Satu orang nih gurunya, capek bayangin 35 gitu ya. Nah, dibagi kelompok, Vi, gitu. Jadi bagi kelompok itu dengan data pretest yang udah kita punya di awal, modalitas tadi ya, sama kayak PHK, itu kita bagi dengan kelompok belajar. Aku biasanya selalu bikin kelompok belajar anak-anak gitu. Kelompok belajar tuh nanti gimana ngebaginya? Anak yang punya pemahaman lebih tinggi gitu ya, akan menjadi mentor gitu ya dalam kelompok belajar mereka. Di dalam kelompoknya ada 4 sampai 5 orang. Nanti satu mentor yang emang punya kemampuan tinggi, kalau misalnya 4 orang, satu orang yang middle, tengah-tengah, 2 orang yang kurang gitu ya dibagi kelompok itu. Jadi nanti dalam kelompok itu dia bertanggung jawab untuk bukan memahamkan materi ya, tapi berkolaborasi dalam kelompok itu. Apakah itu tetap jadi kelompoknya kalau ada tugas kelompok? Enggak. Jadi kayak bertanggung jawab aja. Misal di kelompok itu ada Ovi, ada Marsha, Pandu, sama Ririn gitu ya. Nah, nanti ketuanya Ririn misalnya. Ririn apakah bertanggung jawab sama Ovi, Marsha, Pandu gitu ya? Enggak juga gitu. Tapi kalau misalnya si Ririn, Ririn ini bertanggung jawab Ovi itu belum ngerjain tugas, atau misalnya kok Marsha nggak show gitu ya di kelas gitu ya, nanti diskusi satu sama lain, gimana tadi pelajarannya kamu, ada yang nggak paham nggak gitu. Nah, ini juga ngelatih kemampuan intrapersonal murid kita dengan satu sama lain tadi ya, melibatkan kolaborasi di kelas gitu. Bu, kalau misalnya ada yang nggak mau gitu ya mentoring, karena ada yang kayak, Bu, aku nggak deket sama dia, aku nggak bestie sama dia gitu ya. Nah, kelompok ini lagi-lagi gitu ya, kita kasih pengertian ke murid kita adalah bukan bertanggung jawab terhadap nilai atau pemahamannya dia, tapi bagaimana kita sebagai pengingat aja kelompok-kelompok kecil tadi, kayak mentoring gitulah gitu kan. Jadi nge-progress pemahaman ataupun misalnya belajar yang kendalanya itu jadi kendalanya itu apa gitu. Jadi tidak membatasi juga ya dalam kelompok-kelompok besar ya. Gitu. Boleh dicoba. Kalau kemarin pas PPL aku coba itu alhamdulillah works. Ada juga yang nggak works gitu ya, karena dia tetap kayak, Bu, boleh nggak kelompoknya segengan aku aja gitu ya. Kalau emang misalnya dengan dibagi tidak segeng jadi menghambat pembelajaran, ya udah nggak apa-apa gitu. Kita kasih mereka mentoring yang segeng gitu, dengan harapan ya nanti kalau temen yang nggak ngerjain kamu bertanggung jawab ya gitu, kita bilang gitu, kayak pokoknya ini bertanggung jawab bukan untuk ngumpulin tugas tapi temennya bisa paham gitu. Nah, di mentoring itu juga biasanya setelah kelas, kalau SMA itu kan terbatas ya PPL ya gitu. Kalau aku biasanya juga ada grup-grup kecil yang aku juga akan join mereka kayak nge-follow up, misalnya tadi ya, Ririn ternyata si Ovi ini tugasnya belum selesai gitu. Ada Ririn, Pandu di kelompok lain dia belum ngerjain tugas, boleh nggak nanti Ririn yang nanyain ke Pandu dan Ovi gitu. Nanti dia juga jadi PIC juga ya di kelompok itu. Tapi nggak semuanya di Ririn ya. Kadang nanti apakah Ririn bertanggung jawab sama Ovi aja, nanti kalau Marsha sama Pandu gitu. Jadi pairing-pairing gitu. Semoga membantu Ovi. Terima kasih Bu atas jawabannya. Sangat membantu. Oke, terima kasih. Baik. Oke, terima kasih kepada Kakak Ovi yang tadi sudah bertanya. Nah, mungkin ada satu lagi nih pertanyaan dari teman kita, Muhammad Haidar. Nah, buat Kak Muhammad Haidar, boleh nih langsung saja dinyalakan mikrofonnya. Oke, terima kasih Pandu atas kesempatannya. Izin Bu Clara, saya ingin menanya bagaimana sih cara kita mendapatkan attention gitu, attention ke siswa agar kita dapat menyampaikan materi dengan baik gitu Bu. Gitu sih Bu. Terima kasih.
Oke, terima kasih banyak Kak Idar. Ya, aku sepakat banget ya. Apalagi kalau apa namanya kita baru masuk ya di sekolah itu atau baru masuk di kelas itu. Nah, tadi biasanya kalau aku akan coba untuk apa namanya anak-anak itu main PHK tadi, pemetaan harapan dan kekhawatiran gitu ya. Biasanya aku minta mereka isi di Slido gitu ya atau di Jamboard tadi ya. Mereka jadi bisa ngisi sendiri. Kan kalau di sana bisa attach gambar juga gitu ya. Tanya apa perasaanmu sebelum mulai pembelajaran gitu ya. Nah, nanti mereka akan share di sana gitu ya, sesuai dengan apa yang mereka rasakan. Terus bisa juga atensinya adalah, aku biasanya kalau pembelajaran bikin kesepakatan. Oh, dari poin-poin kesepakatan kita tahu kan, tipe mereka tuh senangnya apa di PHK tadi. Oh, anak-anak ini mayoritas senang belajar sambil main misalnya gitu ya. Oh, anak-anak ini nggak mau kalau ceramah aja, ada gamifikasi itu ya, sambil main games Bu biasanya, atau Bu pakai Kahoot Bu atau Quizizz. Ya udah aku ngikutin cara belajarnya mereka gitu ya, memfasilitasi itu. Nah, nanti sambil main juga atau kadang kalau misalnya 90 menit mengajar sebelum kelas, misalnya nggak selalu tiap pertemuan ya, tapi aku akan ngajak mereka main games gitu. Gamesnya random ya, bisa berkaitan dengan pembelajaran, bisa juga tebak-tebakan receh. Kayak TTS ya, teka-teki TTS-nya Cak Lontong gitu misalnya ya, yang random. Nah gitu nanti apa namanya aku minta mereka main gitu ya sebelum mulai pembelajaran. Tapi itu nggak harus di awal, bisa juga di tengah gitu. Nah, jadi seperti yang pertanyaan dulu tadi gitu ya, gimana sih dapat atensi? Ya tadi harus tahu dulu modalitas murid tadi itu tipe yang seperti apa. Dengan tahu modalitas karakter kelasnya, anak-anaknya seperti apa, itu akan membantu banyak untuk kita Haidar gitu ya di kelas nanti ngesettingnya gimana gitu. Semoga membantu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Oke, terima kasih kepada Muhammad Haidar yang tadi sudah bertanya. Oke, mungkin untuk pertanyaan seminar kita pada hari ini cukup dibatasi sampai 3 saja mengenai keterbatasan waktu kita mendekati waktu sholat Jumat ya. Oke, karena pertanyaan terakhir sudah terjawab, maka akan saya tutup juga sesi tanya jawab untuk seminar pada hari ini. Bagi yang masih ingin bertanya nih, mungkin bisa nggak ya Bu, kalau Ibu berbagi akun Instagramnya gitu Bu, buat teman-teman kalau misalkan ada yang mau nanya via DM begitu. Boleh banget Kak Pandu dengan senang hati. Nanti juga abis ini aku akan izin bagi-bagi beberapa tadi ya, misalnya pertanyaan gitu ya, teka-teki silang atau misalnya games-games sama murid. Aku juga akan share, teman-teman juga boleh banget kalau mau nanya ke Instagram aku @rra_Clara Ika gitu ya. Kalau misalnya ada pertanyaan mau diskusi atau nanya-nanya gimana ya Kak, mau pas PPL karakternya muridnya seperti ini, kita sharing bareng boleh banget gitu ya. Atau mau bikin bahan ajar bareng misalnya atau kolaborasi lainnya juga dengan senang hati. Hari ini mau di-share, mau tag aku juga insight apa yang kalian dapat, boleh banget teman-teman. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu yang udah mau berbagi akun Instagramnya nih. Mungkin boleh nih buat teman-teman dikepoin aja akun Instagram dari Ibu Clara ini. Mungkin yang mau lebih tahu lagi mengenai kesibukan apa aja sih yang Ibu Clara jalanin belakangan ini. Mungkin seperti itu. Baik, dari saya sendiri karena sesi tanya jawab sudah selesai, saya izin Bu untuk membacakan kesimpulan mengenai materi ini yang saya dapat, Bu. Jadi kita ini dalam mewujudkan cita-cita ataupun menciptakan branding diri sebagai pengajar nih, yang asik. Hal pertama yang harus kita lakukan yaitu yang pastinya mengenali diri kita sendiri. Yang tadi Ibu sudah jelaskan, terdapat tipe kepribadian itu yang seperti hijau sebagai thinker, lalu biru sebagai director, terus merah sebagai rewriter, ataupun kuning sebagai socializer. Nah, dan kita ini diharapkan nih untuk bisa mengidentifikasi diri kita ini termasuk ke tipe yang mana agar nantinya mampu memposisikan diri sebagai pengajar. Lalu saya juga agak fokus ke quotes yang Ibu kutip tuh dari Sun Tzu, yang mana Sun Tzu itu kan juga merupakan jenderal Tiongkok nih yang terkenal banget sepanjang sejarah mengenai strategi-strategi perangnya. Yang tadi quotes-nya itu kenali dirimu, kenali musuhmu, maka kamu akan memenangkan pertempuran. Nah, sebenarnya kalimat ini tidak hanya semata-mata hanya bisa diterapkan dalam konteks pertempuran atau peperangan saja nih, ya Bu. Tapi di dunia pendidikan ini juga sangat penting ketika kita itu bisa memahami diri sebagai pengajar dan juga memahami lawan kita ataupun lawan bicara kita yaitu murid-murid itu sendiri.
Nah, dengan begitu kita bisa menjadi sosok yang dominan dan juga bisa memberikan arahan nih kepada murid-murid. Nah, lalu sebagai seorang pengajar, kita juga harus memahami dan mengenali murid, seperti melakukan eksplorasi dan kolaborasi serta memberikan apresiasi. Nah, kita juga harus bisa menemukan potensi diri dan diawali dengan mengenali diri sendiri, terus juga tetap konsisten, selalu berkembang dan berani untuk mengatakan tidak yang tadi sudah Ibu jelaskan. Lalu yang terakhir, sebagai pengajar, kita juga harus kreatif dan bisa berinovasi dalam mengembangkan metode pengajaran agar murid-murid itu suka memberikan atensinya ke kita gitu. Kita bisa jadi pusat perhatian dari murid-murid. Mungkin itu saja yang kesimpulan yang bisa saya berikan. Oke. Nah, dikembalikan ke Ibu, mungkin ada komentar dari kesimpulan saya. Oke, terima kasih Pandu, mantap ya, lengkap banget teman-teman. Semangat untuk menjadi pengajar, menjadi pendidik gitu ya. Semoga nanti banyak hal yang bisa diambil ya, hal baik yang bisa diambil. Juga terima kasih kesempatannya, mohon maaf kalau ada salah kata dan perbuatan selama sesi berlangsung. Boleh banget nanti keep in touch ya setelah sesi ini berlangsung juga. Gitu, semangat teman-teman. Baik, Ibu. Oh iya, Ibu, sebelum ditutup nih sesi materi hari ini, ada nggak sih kayak semacam closing statement dari Ibu nih, atau saran-saran buat kita ke depannya, bagaimana nih? Oke, baik. Terima kasih banyak, Kak Pandu. Iya, kalau closing statement seperti yang udah Pandu rangkum tadi ya, teman-temannya di sesi hari ini gitu ya. Pahami diri teman-teman dulu gitu ya, kenali, oh aku itu goals-nya mau jadi guru yang seperti apa gitu ya. Apakah mau jadi guru yang emang on show di kelas gitu ya, atau emang suka di luar kelas gitu ya. Kayaknya nggak mau jadi guru, tapi pengen karir pendidikan, bisa teman-teman gitu ya. Kenali diri kalian, tadi kenali juga medannya gitu ya. Kalau mau jadi guru di kelas berarti kenali medan karakter muridnya, strategi pembelajarannya. Kalau mau di luar kelas, kalau di kelas kan dia pedagogik ya, kalau di luar kelas misalnya andragogi gitu ya, oh mau jadi pelatih guru nih gitu ya, gimana? Oke, pelajari karakter-karakter orang dewasa berarti ya kalau andragogi gitu ya, gimana untuk mendampingin para bapak ibu guru gitu ya. Nah ketika udah tahu diri sendiri, tahu medianya, insya Allah kalian memenangkan pertempuran. Dan hal ini adalah kalian bisa tuh nggak gugup gitu ya, udah enjoy ngajarnya, nggak ngerasa ngajar itu beban. Percayalah teman-teman, prosesnya itu memang nggak mudah, tapi ya tadi ya, walaupun ini sulit, insya Allah buahnya akan manis gitu kalau teman-teman melakukan itu dari hati. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Oh ya, baik Ibu, diharapkan untuk tidak meninggalkan ruang Zoom terlebih dahulu ya Bu, karena di sini kita akan ada kenang-kenangan dari kami selaku panitia berupa penyerahan sertifikat yang akan diserahkan oleh Ketua Pelaksana kita hari ini, yaitu Kak Dia Sabita. Lalu sesi dokumentasi penyerahan sertifikat akan dipandu oleh si HPD. Kepada si HPD, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, untuk sesi dokumentasi akan saya pandu. Saya mulai. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Baik, sudah. Oke, Oke, terima kasih kepada si HPD dan juga kepada Kak Dias Sabita selaku Ketua Pelaksana yang sudah melakukan penyerahan sertifikat. Nah, dan tidak lupa saya sangat ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Clara nih yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu kepada kita semua. Nah, semoga ilmu yang diberikan bisa bermanfaat bagi kita semua, baik saat ini maupun di masa mendatang kelak. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, baik. Karena sesi penyerahan sertifikat sudah dilaksanakan, untuk Ibu Clara, jika masih ada kesibukan lain yang mungkin Ibu tidak bisa tinggalkan, diperkenankan untuk Ibu bisa nih untuk meninggalkan ruang Zoom. Namun, jika Ibu masih ingin membarengi kami dalam kegiatan seminar hari ini hingga selesai, dipersilahkan juga. Oke, baik. Terima kasih Kak Pandu dan teman-teman semua. Semoga nanti bisa berkolaborasi bareng gitu ya di lain kesempatan. Feel free Yap. untuk kalau misalnya ada pertanyaan atau apapun itu yang mau didiskusikan ya.
Oke, sehat dan bahagia selalu teman-teman semuanya. Aku izin live ya. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu. Wah, oke teman-teman, baik nih. Karena sudah berakhir juga tugas saya pada hari ini sebagai moderator. Terima kasih kepada teman-teman yang tetap setia nih untuk menyimak pembahasan materinya dari awal hingga akhir. Dan khusus juga nih buat teman-teman yang tadi sudah aktif bertanya seperti tadi ada Kak Lulu, terus Kak Ovi sama Kak Muhammad Haidar yang sudah aktif bertanya. Oke, karena tugas saya sebagai moderator sudah berakhir, saya izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dikembalikan kepada Kakak MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Pandu yang telah memandu seminar hari ini. Dan terima kasih juga kepada Ibu Clara sebagai narasumber pada hari ini juga. Keren banget ya Kak pembicaraan kita hari ini. Semoga ilmu yang diberikan pembicara kita tadi bisa menjadi bekal buat teman-teman di kedepannya nanti. Pastinya dong Kak. Sekarang kita mau ngapain lagi ya Kak Kayla? Oke, setelah kita dengar pembicara kita hari ini, sekarang gimana kalau misalkan kita mendengar kesan dan pesan nih dari teman-teman semua nih? Wah, boleh tuh Kak. Bagi peserta yang ingin menyampaikan kesan dan pesannya, boleh di fitur raise hand-nya dinyalain ya teman-teman. Wih, udah ada yang raise hand nih Kak. Oke, ada 2 nih Kak. Mau yang mana dulu ya Kak? Yang baru ya. Boleh Kak Satria, silakan di on mic dan memberikan kesan pesannya. Baik, makasih buat MC yang sudah menyebut saya. Mungkin kesan dan pesannya ya untuk materinya itu tadi juga lumayan menarik, di mana kita diajarkan untuk menjadi guru yang asik dan juga pematerinya juga interaktif gitu loh. Jadi kita juga sebagai yang menonton juga nggak bosen. Dan juga mungkin untuk pesannya semoga kita bisa ada acara-acara lain lah yang seperti ini. Dan juga khususnya lah, saya berterima kasih kepada semua tim yang bekerja pada webinar yang ketiga ataupun yang sebelum-sebelumnya yang sudah menyempatkan waktunya, udah bekerja keras. Mungkin itu sih. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Kak Satria yang udah menyampaikan kesan dan pesannya. Oke, selanjutnya sebelum kita tutup acara pada hari ini, karena tadi udah dibuka dengan yang baik-baik, maka kita tutup juga dengan yang baik-baik. Boleh kepada Kak Budiman untuk membacakan doa penutup pada hari ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup acara pada siang hari ini. Mudah-mudahan diberikan manfaat dan diberikan pemahaman yang luas. Dan mudah-mudahan sebagai kita yang ada di sini, mudah-mudahan bisa mempraktekkan apa yang sudah dijelaskan oleh Bu Clara tadi. Dan di sini juga saya membaca dengan agama saya sendiri, mungkin yang non Muslim mungkin bisa menyesuaikan ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aqsim lana min khasyatika min tahulu bihi bainana wa baina ma'asyik wa min ta'atika ma taballighna bihi jannatik wa min al-yaqini ma tahuni bihi alaina musaibat dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarana wa quwwatina wa ma haytana waj'al waratha minna waj'al tharana ala man zalamana wansurna ala man a'adana ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تستلك علينا من لا يرحمنا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Budiman yang telah membacakan doa penutup. Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya kita ada sesi dokumentasi nih Kak. Boleh nih bagi teman-teman untuk dihimbau untuk on cam dulu untuk sesi dokumentasi. Oke, kepada tim HPD dipersilahkan. Nah, Oke, untuk sesi dokumentasi akan saya pandu. Jadi untuk teman-teman semua harap untuk on cam. Oke, untuk slide 1 saya mulai. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, untuk slide 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, terima kasih sudah. Oke, terima kasih kepada tim HPD yang telah memimpin dokumentasi pada hari ini. Ya, akhirnya sampai kita ke penghujung acara yaitu penutupan. Saya Marsha serta rekan saya Kayla Sabrina selaku Master of Ceremony pada acara praktisi mengajar pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dan terima kasih kepada para dosen, tamu undangan, terutama juga kepada para narasumber kita pada hari ini, dan teman-teman yang telah menghadiri acara pada hari ini. Sampai jumpa lagi dan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Sehat selalu. Istirahat ya. Terima kasih.